Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, para penonton setia dari channelmu. Hari ini kita kedatangan dua orang tamu istimewa. Siapa lagi kalau bukan Pak Aziz dan Ibu Lolita dari PCIM Tiongkok. Baik, jadi hari ini maaf, sebelumnya saya mau nyapa dulu. Assalamualaikum Pak Aziz dan Bu Lolita. Ya, Waalaikumsalam Pak Dhani. Alhamdulillah Pak Bu ya, akhirnya kita ada kesempatan untuk bertemu. Mengobrolkan secara santai isu-isu terkini. Nah, jadi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Pak Aziz dan Bu Lolita, PCIM Tiongkok ya? PCIM Tiongkok, kuliah kalau Bu Lolita di mana? Di Nanjing Medical University. Nanjing Medical University. Dan Pak Aziz? Saya di Chinese Pharmaceutical University. Jadi para penonton semuanya, jadi hari ini karena dua orang pemateri kita dari PCIM Tiongkok merupakan orang kesehatan yang sudah banyak makan asam garam dalam dunia pengobatan dan medis, maka hari ini kita akan membicarakan tentang masih isu klasik tapi tetap enak untuk dibicarakan, COVID-19. Jadi kita akan melihat bagaimana tanggapan dua orang ahli kesehatan dari Muhammadiyah Tiongkok dalam memandang pandemi COVID-19. Baik, pertama nih, Bu Lolita dan Pak Aziz. Bu Lolita dulu ya. Ketika pertama kali COVID-19 ini muncul, kalau di Cina itu kalau nggak salah bulan apa ya? Kalau nggak salah itu ya Desember ya. Ya. Oktober itu sebetulnya sudah ada informasi. Jadi ketika bulan di Cina, ketika ada di Cina, bulan Oktober gitu sampai bulan Desember, ada isu-isu virus misterius kalau nggak salah. Ada virus misterius, tapi kita belum kenal COVID, kita belum kenal corona gitu ya, virus misterius. Pak Aziz sama Bu Lolita sudah ada feeling nggak bahwa ini akan menjadi masalah serius di kemudian hari? Kalau menurut Bu Lolita gimana? Ada feeling nggak? Sebenarnya sih ketika awal itu ya saya dapat SMS blast ya. Kalau di Tiongkok kan kita WeChat ya, WeChat blast, dapat informasi bahwa di Wuhan ada kejadian infeksi virus yang ini belum diketahui ya penyakitnya apa, dan kita diminta untuk waspada. Seperti itu ya, sudah ada informasi dari kalau nggak salah kedutaan besar kedutaan besar di Shanghai ya. Nah itu karena di awal memang kejadiannya memang belum begitu banyak dan hanya tersentral di Wuhan aja. Jadi pada saat kita di Nanjing kita masih biasa-biasa aja ya. Bahkan sempat jalan-jalan ke Beijing ya? Iya, jalan-jalan ke Beijing, kemudian kita kumpul-kumpul juga masih biasa aja gitu, karena memang di awal memang kita belum tahu ini penyakitnya apa. Kemudian sekitar bulan Januari WHO pun kemudian menyatakan bahwa ini ada penyakit yang serius yang disebut namanya novel coronavirus ya, novel coronavirus 2019 nCoV waktu itu namanya. Iya, 2019 nCoV, kemudian berubah lagi jadi COVID-19. Nah saat itu ini udah mulai khawatir ini ya, ini gimana ini? Apalagi pada waktu itu kan di negara-negara lain mungkin baru ada 1, 2 gitu ya. Kok ini udah nyebar ke negara-negara lain nih? Wah, nanti bisa nyampe Indonesia juga nggak ya? Gitu kan mikirnya seperti itu. Tapi saya punya feeling bahwa kemungkinan bisa terjadi sampai pandemi seperti ini, karena memang dilihat dari kecepatan penularannya memang cukup meningkat, cukup tinggi ya, untuk yang novel coronavirus atau COVID-19 ini. Kalau Pak Aziz ada tanggapan sendiri nggak terkait pengembangan ini di awal-awal? Sebetulnya saya mulai berpikir bahwa ini akan jadi pandemi itu sebetulnya setelah saya pulang gitu ya. Bulan Januari saya pulang, informasi resmi dari pemerintah China itu sekitar tanggal 4 Januari sebetulnya ada surat resmi sebetulnya. Nah ini saya sudah mulai feeling nih. Nah Pak, itu surat resminya
diterima oleh ke pemerintah kita atau Enggak, dari kita dari informasi dari Blast ya. WeChat Blast Ya, itu ya? WeChat Blast itu. Jadi informasi itu resmi bahwa perlu hati-hati begitu aja, peringatan seperti tadi yang disampaikan Bu Lolita. Nah itu udah mulai berpikir. Nah saya pulang tanggal 8 tuh. Nah setelah tanggal 8 saya lihat di Shanghai masih slow aja gitu ya. Bandara kan luas sekali begitu. Tapi saya lihat kok ini santai banget ya. Nah habis pulang dari Shanghai, nah itulah sudah sampai Indonesia. Mungkin karena informasi cukup terbuka ya di Indonesia. Nah inilah saya mulai berpikir ke teman-teman nih yang masih di Nanjing gitu ya. Saya coba telepon Bu Nisa, teman-teman kita gitu yang satu keluarga, gimana Bu posisi di sana, kita komunikasi dengan Pak Dhani juga. Terus akhirnya ya saya berpikir, wah ini udah kelihatannya udah mulai bahaya nih, saya pikir seperti itu. Semuanya mulai menyarankan untuk teman-teman untuk bagaimana untuk pulang deh, karena kelihatannya akan lebih aman begitu. Karena kita tidak tahu, karena waktu itu memang fokusnya di Wuhan ya. Iya. Tapi saya melihat potensi distribusi orang, ya pergerakan orang, teman-teman orang-orang di Cina itu kan cepat sekali ya. Nah sehingga wah ini berbahaya juga kalau misalkan teman-teman masih di sana. Nah akhirnya tanggal 21 itulah muncul lockdown ya di Wuhan, khusus di Wuhan. Nah akhirnya di situ saya berpikir wah ini pasti ini akan sampai ke Indonesia begitu. Seperti itu Pak Dhani. Nah ini jadi tadi Pak Aris menyampaikan begitu mendapatkan WeChat Blast, Iya. langsung ada feeling ini bakalan jadi sesuatu yang luar biasa di Iya. penjuru dunia. Ini Pak yang membedakan orang kesehatan sama enggak. Jadi ketika saya dan istri menerima WeChat Blast itu, kami malah lagi nyari ini loh Pak, tiket jalan-jalan ke Wuhan gitu. Bahkan kita mau menghubungi Pak Cipto itu, Iya. Pak Cipto tempat yang bagus di Wuhan apa? Karena waktu itu mau saya berpikir, saya melihatnya Pak Cipto sama Pak Arum ya, karena di sana kan sentralnya. Saya berpikir wah ini Pak Cipto sama Pak Arum ini pulang kapan nih, saya pikirkan gitu. Ternyata sebelum tanggal 25 beliau udah nyampe Indonesia ya, alhamdulillah saya berpikir seperti itu. Nah di lain tempat kan ini musim libur, saya mengatakan wah ini pasti Shanghai rame, kemudian tempat-tempat wisata pasti rame nih, wah ini akan cepat sekali untuk terjadi penularan. Karena saya melihat memang waktu itu belum ada sih gerakan untuk pakai masker, belum ada di sana. Betul, Pak. Nah sehingga itu saya berpikir, kita masih berpikir ini penularannya lewat apa? Apakah lewat udara atau lewat apa? Kan dulu sampai begitu belum ada kepastian nih. Apakah lewat droplet ataukah lewat udara, lewat makanan, karena informasi cukup berkembang lebih cepat begitu ya. Betul Pak, dan juga ini yang saya amati dari kawan-kawan saya yang bukan orang kesehatan ya, bahkan maksud saya sendiri. Ketika Cina memutuskan untuk lockdown saat itu, yang kami khawatirkan itu, yang saya perhatikan ya, maksud saya juga nih, yang kami khawatirkan itu bukan bagaimana cara penyebarannya, tapi beasiswa lancar nggak nanti orang-orang yang benar itu yang dikhawatirkan. Iya. Oke. Kayak jadi begini Pak, Bapak Ibu kan ini berdinamika di dunia kesehatan, ya kan, kemudian mengamati perkembangan virus ini. Coba saya mau minta jawaban jujur Pak Bu, ya kan, ini pertanyaan yang mewakili beberapa kawan-kawan juga nih. Sebenarnya corona itu real atau enggak sih? Kalau seandainya itu bentuknya itu sebenarnya kayak gimana? Kan banyak ya Bu ya, Pak ya, pertanyaan seperti itu kan. Ini konspirasi. Jadi kalau saya minta jawaban jujur dari Bapak Ibu semuanya nih, yang memang sudah berdinamika dalam dunia kesehatan sangat lama, konspirasi atau bukan corona ini? Nyata atau enggak sebenarnya virus ini? Ya oke. Memang ini pertanyaan yang memang sebetulnya klise, terus kemudian karena apa ya, saya mengatakan ini muncul karena memang saya mengatakan bahwa hampir semua, tidak hanya corona sebetulnya, semua bidang kesehatan itu memang arahnya kemudian dicampur adukan dengan politis sebetulnya. Nah sebetulnya yang kita tidak inginkan seperti itu ya, sehingga akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan itu konspirasi dan sebagainya. Nah sebetulnya kalau kita lihat ini sebetulnya hal yang alamiah sebetulnya ya Pak ya. Kalau saya mengatakan alamiah kenapa? Ya ini namanya proses semua makhluk hidup itu pengen menyeimbangkan. Nah sehingga ini terjadi mutasi, kemudian ada virus. Sebetulnya kalau ini saya melihat kan sebetulnya SARS juga pernah terjadi, MERS juga pernah terjadi. Mungkin 100 tahun yang lalu mungkin ada flu, flu Spanyol dan sebagainya seperti itu. Sebetulnya itu kan salah satu alam ini, kalau kita bicara alam gitu sebetulnya untuk menyeimbangkan. Nah apakah ini ada peranan manusia?
mungkin juga ada karena memang kerusakan-kerusakan alam ini juga banyak dipengaruhi oleh manusia paling banyak. Nah ini mungkin yang saya mengatakan bahwa ini kalau kita bicara rasional kaitannya dengan rasionalitas kita sebagai orang kesehatan ya, memang ini proses menyeimbangkan. Nah masalahnya kecepatan Sunatullah ya, bisa bilang. ya sunatullah juga saya mengatakan seperti itu. Tinggal apakah ini sama tubuh kita tuh juga ingin menyeimbangkan. Nah virus ini juga makhluk hidup. Nah, bentuknya kayak apa ya secara mikroskopik saya itu udah banyak masyarakat sudah tahu bahwa bentuknya ada apa spike-nya, kemudian bulat seperti matahari. Nah, memang itu yang saya katakan cukup menarik dan sekarang memang virus ini cukup cerdas kalau saya mengatakan seperti itu. Ada petik. Iya, cukup cerdas seperti itu sehingga saya mengatakan ya inilah proses proses menyeimbangkan lah, alam ini menyeimbangkan. Nah, ini sebetulnya ya kalau saya bicara dari sisi spiritualitas ya memang inilah Allah untuk mengingatkan kita bahwa alam ini butuh keseimbangan. Begitu. Berarti suka atau tidak suka, manusia sebenarnya butuh kondisi seperti ini. Iya, kalau saya mengatakan bukan suka atau tidak suka, tetapi memang ini jalurnya Allah memang seperti itu untuk menyadarkan manusia bahwa kita hidup itu berdampingan. Nah, virus itu ada di mana-mana, mungkin di tubuh kita, cuma masalahnya sekarang ini virus cukup dominasi lah sekarang, cukup pintar, cukup kompak untuk mengalahkan manusia ya seperti itu. Tapi insya Allah kita bisa mengalahkan juga, karena saya percaya bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Tinggal bagaimana ikhtiar kita, itu saja. Kalau Bu Lita sendiri, gimana Bu? Punya tanggapan sendiri nggak terkait konspirasi atau lain-lainnya? Iya, sesuai dengan yang dikatakan Pak Aziz tadi ya. Jadi setiap makhluk hidup itu akan mengalami yang namanya perubahan, menyesuaikan dengan lingkungannya. Ya, dari sejak dulu mungkin bakteri, virus, mereka berkembang biak, mereka mengalami mutasi. Manusia juga seperti itu. Ya, mungkin manusia yang zaman purba dengan zaman sekarang mungkin berbeda genetisnya. Sama, semuanya mengalami mutasi sesuai dengan ya kondisi alamnya sekitar. Seperti itu ya. Jadi terkait dengan virus corona ini, ya kemungkinan ini bisa saja karena adanya mutasi dari virus itu sendiri. Ya dia bisa berkembang mengikuti kondisi dunia yang sekarang seperti apa, dia bisa mengalami mutasi dan itu juga tidak bisa kita hentikan seperti itu. Karena setiap makhluk hidup pasti akan melakukan keseimbangan, dia melakukan mutasi, menyesuaikan diri karena itu nanti survivalnya itu nanti akan di situ gitu. Ketika dia mengalami keseimbangan, penyesuaian diri, maka dia akan survive seperti itu. Berarti ini kita sedang berada di level seleksi alam berarti ya? Iya, sebenarnya ya. Itu. Yang bisa bertahan siapa? Betul. Oke, jadi gini, Bu Lita nih, Pak Aziz nih, saya punya kawan nih, ya kan? Dia nggak percaya sama corona, bener, nggak percaya. Dia sering nge-share saya video-video konspirasi ketika saya sedang bersua dengan dia juga bicaranya tentang konspirasi. Wah ini elit global udah katanya begitu. Hingga akhirnya nggak nyampe 1 minggu yang lalu dia ngontak saya, bro aku positif katanya. Dan terus saya akhirnya gimana bro percaya nggak? Wah ini percaya katanya gitu. Nah tapi kemudian satu gini, dia bilang hingga tadi malam nih, tadi malam saya ngontak dia. Sebenarnya saya tanya, gimana sekarang kondisinya bro? Gitu. Dia bilang, tadinya aku nggak bisa ngerasa apa-apa, nggak bisa nyium bau, nggak bisa ngecap rasa. Cuman tadi malam dia bilang, udah bisa nyium bau dan ngecap rasa, tapi, ini ada tapinya nih Pak, nyium minyak kayu putih baunya tuh jadi beda, jadi beda. Makan cabai dikit aja itu rasanya sudah, jadi pedes banget gitu. Ini gejala normal nggak Pak Bu sebenarnya? Iya. Kalau kita bicara gejala normalnya sebetulnya salah satunya anosmia begitu. Itu yang paling mudah sekarang nih ya. Anosmia itu? Ya, anosmia itu tidak mampu membau. Jadi indera penciuman kita gagal untuk mentransfer sampai ke otak bahwa ini baunya. Benar-benar tidak bisa membau. Itu kalau memang virusnya cukup banyak di situ ya. Tetapi gejala umum demam, kemudian ada diare dan sebagainya itu sebetulnya menjadi salah satu simptom yang sebetulnya tidak spesifik. Tapi yang spesifik yang saat ini ya setelah beberapa 1 tahun ini ya kajiannya bahwa anosmia itu yang paling jelas begitu bahwa ketika kita
terpapar virus, nah, maka cirinya yang paling mudah itu tidak mampu membau. Nah, ini karena memang beberapa virus ini bekerja di area-area di indera penciuman, ya, di pernapasan dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau kaitan nanti dengan bagaimana dengan efek yang lain, sebetulnya ada faktor psikologis. Nah, ini yang pernah kita alami juga begitu ya, ketika kami berinteraksi dengan pasien yang positif, ya, waktu itu sanangan kakak saya juga itu cukup, memang saya mengatakan tantangannya cukup besar begitu ketika kita mengatakan, wah, ini akhirnya positif kakak saya seperti itu. Nah, ini akhirnya secara psikologis ini mempengaruhi gitu ya. Badan terasa demam, bergus dan sebagainya. Karena itu menjadi hal yang saya mengatakan wajar lah sebagai manusia, kita takut gitu juga ya. Ya, tetapi ini jadi proses pembelajaran. Saya mengatakan, oh, apa sih yang akhirnya gejala apa yang terjadi, karena saya mengatakan bahwa nanti gejala berikutnya sebetulnya susah bernapas itu jelas akan terjadi kalau itu memang sudah kondisinya akut gitu. Seperti itu. Sebenarnya jadi susah bernafas, ya, itu tuh karena ada penyempitan atau karena paru-paru itu jadi penuh cairan atau seperti apa? Ya, jadi kaitannya dengan perkembangan virus. Jadi ketika virus ini bekerja di alveoli begitu ya, dia akan memproduksi alveoli itu di bagian paru-paru. Banyak yang nggak tahu. Ya, jadi mereka kan akan bekerja di ACE ya, angiotensin ACE2 ya, di ACE2, sehingga dia akan banyak memproduksi sekret dahak lah istilahnya. Nah, sehingga itu yang sebetulnya mengakibatkan, jadi kalau kita rongsen torak itu, ya, itu kelihatan kabut, jadi warnanya putih seperti itu. Nah, itu menjadi sekarang mau nggak mau ketika rongsen torak, misalnya orang sudah masuk rumah sakit, kemudian dia kondisi sudah napas, pasti rongsen torak dilihat untuk pertama kali. Ya, untuk melihat apa? Mengidentifikasi benar nggak terjadi fenomena pneumonia seperti itu. Nah, akhirnya ketika ada kabut itu kita lihat, nah, maka itu diidentifikasi, baru dimungkinkan adanya pneumonia ini akibat karena virus COVID seperti itu. Nah, sehingga inilah yang sebetulnya bisa mengakibatkan gagal pernapasan. Tetapi ini juga susah napas ini juga dipengaruhi juga faktor psikologis, seperti yang kami alami juga. Wah, ini susah napas juga kayaknya seperti itu, sampai kami telepon juga ke tim gugus COVID-nya kelurahan seperti itu. Nah, hal yang seperti ini sebetulnya yang perlu kita sampaikan, mana ini faktor psikologis atau yang betul karena simptomnya karena akibat terpaparnya COVID. Mungkin Bu Lolita bisa nambahin sebetulnya. Jadi ya, ketika virus itu menginfeksi gitu ya, masuk melalui hidung, maka nanti di situ biasanya ketika dia masuk ke hidung kemudian sampai tenggorokan gitu, biasanya nanti akan terjadi batuk gitu ya, pilek, kemudian tadi susah indera penciumannya berkurang gitu ya. Nah, ketika nanti virus itu bisa masuk ke dalam sel ya, kemudian dia bisa bereplikasi, kemudian masuk lagi ke area-area yang lainnya, misalkan di paru-paru. Nah, itu yang jadi bahaya. Jadi bisa saja terjadi gagal nafas atau pneumonia seperti itu. Dan sudah boleh ini, saya tuh pernah dapat informasi katanya selain lewat area pernafasan, virus itu bisa masuk lewat mata juga. Iya, jadi semua rongga ya, ada lubangnya di tubuh kita, dia bisa lewat sana gitu. Jadi mata, mungkin hidung, mulut gitu ya. Kemudian ada yang bilang juga telinga gitu ya, tapi kan resikonya juga kecil. Nah, yang paling banyak resikonya ya memang lewat pernafasan, karena kan memang kita bernafas terus. Paling sering ya. Kemudian lewat mulut seperti itu. Ya. Kemudian gini, pemerintah kita kan salah satu upayanya untuk mengantisipasi penyebaran virus ini makin luas lagi, itu dengan mengkampanyekan protokol 3M. Yeah. Bu, ini kan kayaknya simpel banget kan? Masa ini Bu, ini kan pandemi, masalah besar seluruh dunia, sudah ada yang sampai meninggal dunia, sampai wafat. Kok protokolnya sederhana sekali? Itu sebenarnya efektif nggak? Itu sangat-sangat efektif, Pak, untuk mencegah masuknya virus ke dalam tubuh kita. Karena ya seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa virus itu masuk melalui rongga-rongga tubuh yang ada dalam tubuh kita ya. Nah,
untuk mencegahnya ya kita harus menutupinya dong ya. Hmm. Dengan apa? Dengan menggunakan masker yang tepat dan caranya juga harus tepat gitu. Ketika menggunakan masker, bukan masker kemudian hidungnya masih kelihatan gitu ya, kemudian ditaruh di dagu, nah itu tidak tepat. Jadi kita menghalangi virus untuk masuk ke dalam tubuh. Itu salah satu cara preventif yang paling baik dan sudah kita buktikan juga ketika kita merawat pasien yang positif dengan menggunakan masker yang tepat, cara guna yang tepat ya. Jadi dengan menerapkan 3M itu alhamdulillah kita tidak terinfeksi seperti itu. Maksudnya gini, ini Pak Asdi ini ada kaitannya sama yang tadi Pak Asdi sampaikan. Virus ini kan cerdas, tanda kutip Pak ya, cerdas. Dan kemudian bermutasi juga Pak ya, virus ini bermutasi. Nah sedangkan cara kita mempertahankan diri masih 3M itu aja. Jadi saya mikir gini Pak, apakah virus yang bermutasi ini ada kemungkinan akan membuat 3M ini jadi nggak berfungsi lagi Pak? Jadi kita pahami dulu. Jadi proses penyebaran ini sampai detik ini, penyebaran untuk virus COVID ini adalah lewat droplet. Jadi belum ditemukan sampai lewat udara dan sebagainya, lewat makanan. Makanan itu bisa kalau droplet kita atau yang penjual makanan ini dropletnya masuk ke makanan. Nah, karena ini tinggal berapa lama bertahan di sana. Nah, jadi intinya adalah droplet. Nah, kalau droplet ini yang sebagai media untuk jalannya virus ini tidak bisa kita tahan, salah satunya ya paling efektif dengan 3M. Karena droplet ini bisa, kalau kita bicara seperti ini aja kurang lebih 1,5 meter droplet, walaupun uap ini nggak kelihatan. Ya, sehingga kita nahannya gimana? Dengan masker. Ya, masker ini paling efektif sampai saat ini. Nah, sehingga saya mengatakan masker, kemudian cuci tangan, sehingga itu sampai saat ini juga virus ini bisa tercucikan ya dengan apa? Dengan mencuci tangan dengan sabun. Selesai sebetulnya. Ya, mutasi ini bisa terjadi jika itu masuk ke dalam tubuh orang. Ya, kalau virus ini nggak masuk ke tubuh, ya nggak akan terjadi mutasi. Nah, masalahnya berarti mutasinya ada di dalam tubuh ya? Betul. Jadi mutasi gitu. ini bisa terjadi, sampai saat ini ya yang paling banyak tubuh manusia ini kalau memang sudah masuk. Misalkan saya kemasukan, ya saya sudah terpapar, saya bicara sama Pak Dhani, gen saya dengan Pak Dhani jelas berbeda. Maka bisa terjadi ketika saya menularkan ke Pak Dhani, nah lewat droplet saya, misalnya seperti karena saya nggak pakai masker, Pak Dhani nggak pakai masker seperti itu, maka bisa terjadi mutasi di tempat Pak Dhani. Dan nanti juga bisa balik, Pak Dhani menularkan ke saya lagi. Nah, lewat dropletnya Pak Dhani karena tanpa masker. Nah, maka bisa terjadi mutasi ke saya karena apa? Bisa berubah-ubah terus seperti itu. Nah, berarti proses mutasi ini terjadi karena si virus ini mencoba menyesuaikan diri dengan tubuh inangnya. Semakin kita semakin kuat, maka otomatis dia juga akan berusaha semakin kuat untuk menyerang tubuh kita. Nah, kita antibodi makin kuat. Nah, cuma sebetulnya kita bisa toleransi dengan cara apa? Tadi jangan sampai virus ini masuk ke tubuh kita, intinya seperti itu. Nah, caranya apa? Masker, cuci tangan, intinya itu saja. Kalau kita kompak seluruh dunia ya, ini bicara seluruh dunia saja pakai masker semua, mutasi ini pasti ya kemungkinan akan kecil terjadi. Karena apa? Terjadi penularan juga kecil. Karena selama ini saya dan beberapa kawan-kawan kita itu mutasinya justru ketika virusnya lagi ada di udara gitu loh. Tidak, karena mereka butuh media, ya nggak bisa. Misalkan mereka butuh media, protein, enzim dan sebagainya, itu ada tubuh makhluk hidup. Nah, walaupun sampai saat ini masih banyak kajiannya kaitan dengan apakah itu terjadi di hewan dan sebagainya. Walau alam sampai sekarang masih belum ada. Tapi yang jelas ini yang terjadi di Inggris dan sebagainya itu karena mutasi akibat dari tadi terjadi spreading, penyebaran lewat orang per orang. Nah, kemudian nih, Bu Lolita nih, saya tuh dan istri gitu ya, dan juga tetangga-tetangga saya deh, itu sering takut keluar rumah. Padahal luar rumah tuh udah sepi gitu loh, sudah sepi, kosong gitu ya. Karena dalam batin kami itu, bayangan kami itu, ada virus yang berterbangan di situ. Nah, sebenarnya kalau dari kacamata Bu Lolita sendiri, virus itu ketika ada di udara atau menempel di sebuah benda itu berapa lama Bu sebenarnya bertahannya? Hingga kami tidak terlalu paranoid gitu. Jadi kalau mau paranoid di dalam rumah juga harusnya kita di ruang yang tertutup, yang steril ya Pak ya. Kalau misalkan kita mikirnya virusnya ada di udara, gitu ya. Jadi walau kita di dalam rumah atau keluar rumah ya sama aja gitu. Mumpung di dalam rumah juga ada udara juga ada virus juga.
di luar juga ada virus. Jadi kita nggak perlu takut untuk keluar ya selama kita menerapkan protokol 3M. Ya 3M, kita harus jaga jarak, kita memakai masker yang tepat, kemudian kita rajin cuci tangan. Kemudian juga 3K, kita hindari kerumunan, kemudian kita hindari kontak erat, dan kemudian juga jangan berada di area yang tertutup yang tidak ada sirkulasi seperti itu. Jadi selama ini dengan 3M itu efektif. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan mau keluar, tapi lihat juga kondisinya. Kalau misalkan mau jalan-jalan, di situ rame banyak kerumunan, ya udah nggak usah gitu. Kemarin boleh sebenarnya si virus ini ketika ada di luar inang, ketika ada di benda atau di udara, itu tuh dia tuh masa hidupnya, masa aktifnya itu hitungan jam atau hitungan menit. Jadi memang sudah ada penelitian, tapi masih in vitro ya Pak ya, terkait dengan berapa lama virus ini bertahan di permukaan meja, kemudian kayu, besi dan lain-lain. Tapi itu pun belum ada sampai ke penelitian yang large ya, yang luas gitu, large trial. Jadi selama kita menjalani protokol kesehatan, jika misalnya di permukaan meja ini harus selalu dibersihkan ya dengan desinfektan. Kemudian kalau misalnya kita megang sesuatu, jangan dibiasakan setelah megang sesuatu kita megang muka kita, wajah kita gitu, karena itu nanti akan mempercepat transfer kuman-kuman yang ada di permukaan ke tubuh, ke wajah kita seperti itu. Jadi tetap mempraktekkan protokol itu, saya kira nggak ada masalah gitu ya. Kemudian ini Bu, suhu Bu, virus ini bisa bertahan di suhu tertentu nggak? Jadi maksud saya begini, misalnya nih tadi kan Pak Aziz tadi kan bilang kalau misalnya saya jajan, kemudian yang masak gitu ya, nyari makanannya dropletnya jatuh gitu kan. Nih misalnya nih Pak Aziz nih, Bu Lolita nih, saya jajan bakso, ya kan, saya jajan bakso kan panas nih, mendidih, mungkin ada droplet yang masuk gitu kan. Tapi karena baksonya mendidih, kira-kira virusnya mati atau enggak gitu? Ya secara logis kalau misalkan dalam kondisi yang panas itu akan ya, inaktif ya virusnya. Jadi sama seperti virus-virus yang lain kan. Jadi ketika misalkan ada proses pemanasan yang cukup tinggi, dia nanti akan inaktif seperti itu. Dengan pakai desinfektan atau misalkan kita pakai sabun, cuci tangan, itu juga dia nanti akan clear virusnya. Jadi nggak perlu ditakutkan kalau misalkan kita makan di luar gitu ya, kita lihat ya sanitasinya bagus gitu ya, ya is okay, nggak masalah. Karena memang selama ini untuk penularan virus memang yang paling banyak itu ya melalui droplet. Kemudian nih Pak Aziz nih, sekarang ini kan pemerintah kita pada saat kita bikin podcast ini ya Pak akan menerapkan PSBB lagi Pak, PSBB Jawa Bali. Sebenarnya Pak PSBB ini ya kan seberapa efektif sebenarnya untuk mencegah penyebaran? Dan juga kenapa kok Jawa Bali? Kenapa nggak langsung aja karantina se-Indonesia? Ya ini sebetulnya saya mengatakan kalau saya bicara dari sisi ini ya, teman-teman dari epidemiolog ya sebetulnya walaupun kita terlambat sebetulnya ya seperti itu. Tetapi memang ini menjadi sebuah usaha mungkin yang dilakukan oleh pemerintah. Sebetulnya bukan PSBB-nya yang penting ya. Sebetulnya yang tadi kita sampaikan di 3M, 3K itu sebetulnya yang paling penting. Karena PSBB ini hanya media saja. Nah, tinggal bagaimana nanti penerapannya. Nah, sebetulnya kalau kita bisa sebetulnya melakukan 3M, 3K itu sebetulnya selesai sebetulnya, aman gitu artinya kita karena intinya bagaimana kita memproteksi diri supaya virus itu tidak masuk, intinya itu. Sebetulnya intinya di 3M atau kalau di Jogja ini 4M lah seperti itu. Yang kombinasi 3K dengan 3M tadi. Nah, jadi kalau misalkan nanti PSBB ini masih misalkan kerumunan terjadi, kemudian di jalan juga masih ramai, tidak menjaga jarak, kemudian masih pada nggak percaya dengan corona, ya sama saja sebetulnya. Jadi intinya sebetulnya kita sadari bahwa bagaimana kita bersama-sama mencegah proses spreadingnya, penyebarannya ini biar tidak besar begitu. Nah, memang akan lebih baik memang waktu di awal gitu ya. Karena itu jelas kita kekuatan kalau kita bicara kita masih mampu, waktu itu masih mampu bertahan, ya kemudian belum banyak. Nah sehingga karena belum banyaknya kasus itu, maka kita bisa
melokalisir kejadiannya di mana, misalnya di Jakarta, misalkan dulu waktu pertama kali ketemunya di Jakarta, maka lokalisir dulu. Nah, tapi pintu-pintu yang lain memang harusnya ditutup, jangan sampai ini terbuka untuk yang lain. Nah, ini sebetulnya intinya bagi saya, mau PSBB, mau lockdown dan sebagainya, intinya dari 3M itu. Ya itu saja. Kemudian terakhir nih, buat kita nih sama Pak Aziz juga, isu seksi yang terakhir nih, vaksin. Iya. Ini isu vaksin ini. Iya, ini menarik. Jadi Nggak selesai-selesai. Saya jadi bingung nih, mau bagian mana yang mau saya tanya tentang vaksin. Maksudnya cuma satu vaksin, tapi ada banyak banget ya kan? Iya. Oke Pak Bu, saya benar-benar bingung yang mulai dari mana. Oke deh gini, kan ada beberapa jenis vaksin ya. Iya. Ada banyak deh, ada banyak. Tapi yang paling hangat di Indonesia ini kan satu, Ya, Sinovac. ya. Oke, sama apa satu lagi Pak? Ada Moderna, Pfizer. Pfizer itu ya, yang dari Jerman itu. Ada Pfizer, ada yang Moderna. Moderna. gitu ya. Oh yang kalau Moderna dari mana ya? Kemudian dari Amerika. Oh dari Amerika. Kalau yang vaksin merah putih kita tuh udah jadi dulu. Proses ini. Proses ya. Proses nih. Oke, yang paling seksi dulu deh, Sinovac. Ya. Kalau menurut pandangan Pak Aziz dan Bu Lolita, aman nggak Sinovac sebenarnya? Ya. Ya mungkin ini saya bicara dulu kaitan dengan vaksin dulu ya, karena sebetulnya vaksin ini sebenarnya banyak, sebetulnya tidak hanya 3, 4. India juga punya, sekarang lagi mengembangkan. Indonesia dengan vaksin merah putihnya dari proses riset juga. Kemudian sebetulnya di Tiongkok atau di Cina itu ada 3 perusahaan sebetulnya yang mengembangkan di daerah Sinovac. Ya, jadi ada beberapa perusahaan termasuk universitas di sana, ya. Jiatong University itu juga mengembangkan juga. Ya. Jiatong University. Iya. Terus kemudian di Amerika ada Johns Hopkins University mengembangkan juga. Nah sebetulnya siapapun boleh mengembangkan karena ini proses bersama-sama untuk bagaimana kita berperang lah melawan COVID ini. Sebetulnya banyak, India juga ada sampai saat ini. Nah sebetulnya yang paling penting yang kita pahami adalah kaitan nanti dengan tadi proses pembuatan, kemudian virus bahan baku yang digunakan dan sebagainya. Memang hampir semuanya, kenapa ini Sinovac yang mendahului? Karena Sinovac memang yang kita ketahui mereka sudah membuat vaksin untuk SARS. Ya ini SARS sama COVID ini sebetulnya satu family gitu ya, masih kerabat, sehingga kenapa Sinovac lebih duluan? Karena mereka sudah punya duluan plan projectnya di awal gitu ya, sehingga kalau saya mengatakan memang track recordnya sudah ada. Kemudian di Rusia juga mereka sudah punya Sputnik 5 gitu ya. Yang ini hampir sama dengan yang dibuat di Cina di perusahaan lain juga. Nah, karena mereka memang sudah awalnya sudah mengembangkan itu. Nah, ketika mengembangkan itu kemudian sekarang muncul ada virus COVID, nah maka ini sebetulnya apakah ini sebuah kebetulan atau tidak? Saya yakin ini karena proses saja. Ya, karena ini pengembangan. Iya, sehingga kita mengatakan bahwa aman atau tidaknya memang berproses. Ya, karena memang sudah ada ujinya pun bertahap. Ya, nggak bisa kemudian kita langsung mengatakan bahwa ini kemudian aman dan sebagainya. Ini proses. Pertama yang paling penting sebetulnya ketika kita bicara kaitan dengan vaksin adalah keamanannya dulu. Jadi aman itu bagaimana? Jika vaksin tersebut tidak mengakibatkan kematian. Maka itu aman dulu, ya parameternya kan paling mudah itu, dia tidak memberikan efek toksik yang berlebihan gitu. Ya karena obat itu pasti toksik, vaksin itu pasti ada beberapa efek nanti yang mungkin bersifat individual ada, maka perlu ada namanya pharmacovigilance. Jadi pengamatan ketika berlangsung nanti ketika ada uji selanjutnya. Nah Pak, ini ya. bersifat individual ini maksudnya bagi satu orang mungkin bagus, ya. Tapi bagi orang lain mungkin ya. Tetapi kita bicara secara general dulu. Jadi bagaimana ketika kita vaksin ini diberikan, kemudian memberikan efek keamanan dulu terhadap semuanya. Kalau misalkan dari 1000 ternyata satu memberikan ada efek yang sifatnya individu, maka sebetulnya itu bukan dikatakan tidak aman. Karena ada obat-obat yang misalkan kayak ada yang beberapa orang yang alergi terhadap antibiotik. Apakah itu kemudian tidak aman digunakan orang? Ya tidak. Maka itu butuh kajian lagi. Kenapa ini tidak aman? Maka pada saat orang kita teliti. Nah, seperti itu. Itu Pak ya, kenapa kalau seandainya kita lagi di rumah sakit, misalnya saya lagi berobat, kemudian dokter mau ngasih saya obat, dokter selalu bilang, ada alergi obat tertentu enggak? Iya. Sebenarnya sama ya? Iya, betul. Karena ini kaitan dengan keamanan. Maka sebetulnya nanti ketika pemberian vaksin ini, karena sebenarnya kan vaksin ini sebetulnya untuk saat ini bukan
bukan untuk langsung digunakan untuk semua. Ini sebetulnya harusnya aturannya kan kaitan kedaruratan ya sebetulnya, bukan kaitan seperti obat yang sudah apa namanya sudah rilis di pasaran yang memang sudah aman dan diuji bertahun-tahun. Nah, kemudian yang kedua selain aman harus efficacy. Ya, efficacy itu berarti ada nilai efek obat yang baik. Ya, efek obatnya memang betul-betul digunakan untuk bisa membunuh virus misalkan seperti itu. Nah, kemudian baru kaitannya dengan keamanan sudah, kemudian efficacy, terus kaitannya dengan nilai ekonomi sebetulnya. Ya, jangan sampai terlalu mahal dan sebagainya. Itu juga perlu dipikirkan ketika kita membuat vaksin ini. Nah, kalau dari bahan baku yang kita bicara Sinovac tadi, memang sebetulnya kalau Sinovac ini dari virus COVID yang diinaktivasi. Diinaktivasi itu berarti dia dinonaktifkan. Nah, jadi sama seperti sebetulnya dengan kalau kita bicara polio dan sebagainya, itu sebetulnya inaktivasi juga. Nah, harapannya dengan apa? Ketika kita disuntik dengan vaksin itu yang diinaktivasi akan nanti menstimulus terjadinya antibodi. Seperti itu. Nah, ini kan baru proses uji saja sih. Ya. Kemudian nih, Bu Lolita nih, pertanyaan satu Bu Lolita kan ada apa? Ketika ada informasi bahwa akan ada penyuntikan vaksin secara besar di Indonesia, banyak yang kemudian bilang ini vaksinnya halal atau enggak? Memang sebenarnya selain yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi, selain virus yang inaktivasi tadi, emangnya ada apa lagi Bu yang membuat orang sampai kepikiran vaksin ini halal atau enggak? Iya, jadi setiap obat ya, saya rasa setiap obat gak hanya vaksin, bahwa kalau di Indonesia kita harus lihat kehalalannya, karena memang ada beberapa komponen dari ketika formulasi obat itu menggunakan media-media gitu ya, zat tambahan yang itu tidak halal, tidak jelas kehalalannya. Dan alhamdulillah kemarin ya kalau nggak salah ya, Jumat itu untuk vaksin Sinovac sendiri itu sudah diputuskan oleh MUI bahwa vaksin ini halal. Dan kemarin saya juga dapat informasi dari teman saya yang di Tiongkok, dan di sana juga sudah menggunakan Sinovac sebenarnya sejak mungkin sekitar bulan tahun kemarin ya, Agustus itu ya, akhir tahun itu sudah mulai dipakai, dan alhamdulillah aman. Ya, jadi tenaga frontliner yang di depan, kemudian dokter-dokter yang memang kontak erat, mereka sudah divaksinasi, dan alhamdulillah tidak ada efek samping yang berbahaya bagi tubuh seperti itu, dan aman. Jadi dengan melihat tadi keamanan, efektivitas, kemudian kehalalan, saya rasa ya tidak akan ada jadi masalah lagi di Indonesia, di kita untuk menerapkan ya program vaksinasi ini segera mungkin. Tinggal menunggu dari Badan POM ya. Jadi kalau kemarin kan sudah di Brazil kan sudah keluar tuh hasilnya, efikasinya sekitar 70 berapa itu ya, 78% berapa ya, 70-an ke atas persen. Kemudian di Turki juga udah keluar sekitar 91%. Nah, kita tinggal menunggu bagaimana hasil uji klinis yang di Indonesia. Jadi vaksin ini tidak akan digunakan sebelum nanti Badan POM akan memutuskan bahwa efikasinya sekian. Nah, seperti itu. Tapi memang kemarin sempat ada diskusi juga dengan dokter-dokter, kemungkinan di Indonesia ini efikasinya sekitar mungkin 60-70% lah, seperti itu. Cukup bagus atau enggak? Bagus. Jadi ya? Dia cut point-nya itu di atas 50%. Oke. Nah, seperti itu. Masalahnya begini Bu, ini sedikit cerita ya, ya Pak Aziz juga ya. Jadi saya sempat ngobrol sama beberapa kawan. Jadi mereka meragukan kehalalan dari Sinovac ini. Satu sebenarnya, ya Sinovac kan made in China ya, dan mereka kan tahu kalau China ini ya kita yang tinggal di Tiongkok juga tahu lah. Makan babinya banyak banget loh. Di pasar itu jumlah daging babi lebih banyak daripada jumlah daging ayam kan, kita tahu sendiri kan. Jadi berarti mereka nanti ada daging zat babinya dan katanya dalam Sinovac. Nggak ada ya, ini sekedar mengklaimkan aja. Kalau dari MUI ya udah memutuskan bahwa itu halal, berarti tidak ada komponen-komponen yang haram yang perlu kita takutkan ya. Dan juga kalau dilihat dari formulasi vaksin kan, kalau saya lihat itu kemarin dikirimkan itu ya formulasinya
Sinovac itu apa aja. Jadi ada vaksin, kemudian ada virusnya yang sudah diaktifasi, kemudian aluminium hidroksida gitu. Kemudian bahan-bahan tambahan untuk mengatur tonisitas dari vaksinnya itu sendiri. Jadi tidak ada di situ tertulis ada ya memang kalau di formulasi memang nggak kelihatan tulisan dari PIK atau apa begitu ya, tetapi memang beberapa kayak enzim dan sebagainya memang itu bisa mengarahnya ke sana. Kajiannya memang penting sebetulnya ya, mungkin dari teman-teman sebenarnya Muhammadiyah nih sebetulnya punya peranan juga nantinya kalau misalkan karena polemiknya vaksinnya tidak hanya COVID ini ya, meningitis itu juga sampai sekarang masih problem karena memang itu prosesnya ada proses penumbuhan virusnya lewat media protein dari babi. Cuma kan harus dikaji lagi dengan ilmu gitu ya. Meningitis kan untuk pergi haji itu Iya betul ya. Nah proses untuk menumbuhkan, untuk membiakkan itu kan butuh itu. Tetapi apakah protein itu masuk? Nah maka itu butuh dikaji sebetulnya. Jadi butuh ilmu, butuh fikih juga. Nah sehingga harus digabung gitu ya. Sehingga harapannya bahwa kita informasi ini benar-benar tepat gitu. Nah di vaksin di Sinovac ini juga sama sebetulnya. Yang paling penting adalah ketika otoritas dari yang menyatakan halal atau tidaknya sudah mengkaji ya kita insya Allah yakin saja bahwa itu memang halal, karena memang beliau nggak mungkin lah beliau yang di MUI itu kemudian pasti ada ahli juga kimianya gitu ya. Kemudian dia mengkaji prosesnya, karena kemarin di sidang itu juga ditanya bagaimana prosesnya, ada preservatifnya kayak apa, dari mana dan sebagainya, masih ditanya seperti itu. Sehingga ini detail sebetulnya. Sehingga memang yang jadi otoritasnya jadi hal yang penting untuk menyatakan ini halal atau tidak, begitu Pak Dani. Kemudian nih terakhir untuk Pak Aziz dan Bu Lolita, saya mulai dari Pak Aziz dulu nih. Pak, kalau nanti ya kan hari ini atau besok atau minggu depan seluruh masyarakat Indonesia divaksin terus gitu, atau bahkan mungkin seluruh manusia di dunia ini divaksin anti COVID-19 gitu kan, apa pandemi saat itu langsung berakhir Pak? Tidak sebetulnya. Jadi sebetulnya vaksin itu bukan untuk menyelesaikan pandemi sebetulnya. Jadi vaksin ini sebetulnya, jadi ini perpikiran masyarakat ya, saya sering ngobrol dengan teman-teman di kampung itu juga melihatnya bahwa setelah virus divaksin itu kemudian nanti terus bebas ya. Enggak sebetulnya. Jadi sebetulnya vaksin ini kan hanya untuk untuk kita sama seperti flu, untuk memunculkan antibodi. Nah sama nanti virus pun ini nggak akan hilang gitu. COVID ini bukan akan hilang, tetapi tetap ada, tapi seperti kasusnya seperti flu biasa. Kayak flu seperti flu yang kita alami. Jadi kalau daya tahan tubuh kita misalkan berkurang, maka virus itu akan masuk, kemudian akan menginfeksi. Ya, tetapi ketika kita punya antibodi, ya maka kita biasa aja. Sebetulnya intinya di situ. Nah, memang saat ini memang banyak kendalanya adalah karena memang kita ini sebetulnya ingin membuatkan herd immunity buatannya. Sebenarnya vaksin ini kan untuk membuat herd immunity buatan, sehingga tidak semuanya nanti akan divaksin memang. Ya, jadi ada skala prioritas. Beberapa negara yang diprioritaskan adalah orang-orang tua. Ya, kalau di Indonesia kita prioritasnya untuk yang usia produktif ya, karena usia produktif harapannya nanti bisa memproteksi yang tua-tua begitu. Ketika kita disuntik, karena yang aktivitas yang paling banyak adalah yang muda, yang banyak di lapangan ketemu orang. Nah, sehingga itu yang kemungkinan terpapar oleh COVID ini, virus COVID ini adalah yang muda. Maka ketika dia pulang, ketika dia punya antibodi, maka nggak akan menularkan lagi karena dia punya antibodi. Nah, sebetulnya herd immunity buatan yang sekarang lagi didesain oleh dunia ini sebenarnya, oleh WHO dan sebagainya, seperti itu. Supaya nanti kalau ada orang kena COVID itu levelnya sama kayak orang masuk angin. Ya, sama seperti besok kan mungkin nggak akan biasa juga. Sebetulnya sama dengan flu zaman dulu gitu ya. Cuma memang ini karena memang baru awal gitu ya, baru 1 tahun usianya, kemudian ya banyak riset sekarang, alat-alatnya juga canggih kan ya, seperti itu. Nah, inilah yang akibat informasi-informasi ini sebetulnya memang berkembang cukup cepat, sehingga WHO pun sangat dinamis. Kalau kita melihat awal-awal dulu ketika kita pakai PCR saja bisa 14 hari boleh masih diizinkan. Sekarang 1 hari 1 kali 24 jam baru bisa dilakukan, baru diizinkan. Lebih dari itu maka itu sudah nggak berfungsi lagi gitu ya. Nah, seperti ini, maka yang paling penting adalah kita 3M itu, sambil kita melihat bagaimana perkembangan kedinamisan dari aturan-aturan untuk mengcover pandemi ini sebetulnya, begitu Pak. Terakhir nih untuk Bu Lolita nih. Bu Lolita, saya sempat dapat informasi, katanya orang yang sudah
terjangkit COVID, kemudian sembuh gitu ya, itu tidak perlu lagi disuntik vaksin, benar nggak kayak gitu? Itu tidak betul ya. Jadi sebenarnya gini, ketika ada seorang yang terinfeksi virus COVID kemudian dia sembuh, otomatis dia sudah ada antibodi ya, antibodi dalam tubuhnya. Dan antibodi itu kan dia kayak ada kadarnya, ada konsentrasinya. Dan itu juga nanti berbatas waktu. Menurut penelitian ya sekitar 8 bulan lah antibodi itu akan bertahan. Nah setelah 8 bulan kalau misalkan dia terinfeksi lagi, dia bebas jalan nggak pakai masker, kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan, bisa saja akan kena lagi gitu. Jadi yang penting di sini bukan vaksinnya. Saya sudah divaksin, saya sudah pernah kena virus infeksi COVID, kemudian saya bebas nggak akan kena lagi gitu, bukan. Tapi bagaimana kita ya tetap, mau kita negatif, mau kita positif, mau kita sudah divaksin, mau kita sudah terinfeksi, tetap harus mematuhi protokol 3M tersebut. Oke, baik, ini Pak Aziz dan Bu Lulita, terima kasih atas waktunya. Kita sebenarnya masih banyak mau ngobrol lagi, Bu ya. Nanti di luar aja ya, di luar forum ini. Atau kalau nggak nanti part 2, Bu. Oke, nanti mungkin kita adakan obrolan ringan lagi. Ketika mungkin sudah penyuntikan mungkin. Itu penting. Jadi kemarin udah siap disuntik? Bismillah. Pokoknya kita harus siap ya. Jadi mungkin nanti bisa memberikan informasi lah kaitan dengan kedinamisan dari informasi dan aturan-aturan yang ada. Ya harapannya nanti juga kita bisa update gitu ya. Dari PCIM Tiongkok juga bisa update. Kemudian harapan kami sebetulnya ya ada peranan Muhammadiyah juga berkaitan dengan vaksin ini sebetulnya. Karena Muhammadiyah besar lah dan memang fokusnya memang kesehatan dan pendidikan yang utama begitu. Nah ini nanti peranan Muhammadiyah ke depan bisa mengembangkan, siapa tahu ada vaksin gitu kan ya. Vaksin Samsuria. Iya, vaksin Samsuria itu bagus ya. Walaupun sama banyak ahli lah Muhammadiyah, insya Allah nantinya ya bisa mengembangkan itu. Ya semoga ya ini bermanfaat. Ya harapannya seperti itu Pak Dhani ya. Memang kita datang seperti ini ya karena ini momennya memang lagi hit-hitnya, lagi panas-panasnya karena vaksin datang. Nah makanya kemarin kita nggak mau mundur ya, harapannya ini tadi memberikan informasi supaya, karena ini belum dilaksanakan, baru mungkin minggu depan atau kita nunggu dari Badan POM. Ya semoga aman gitu ya. Karena yang penting aman dulu lah, nanti kita lihat perkembangannya. Ya seperti itu, karena ini prioritaskan dari tenaga kesehatan. Kalau Pak Aziz dan Bu Lulita suntik, saya juga ikut misalnya. Belum dapat SMS-nya. Ya, dari Pak Presiden belum, dari Menkes belum dapat ya. Belum dapat, kan nanti dapat SMS-nya. Gitu. Teman-teman mau kesehatan. mandiri juga nggak masalah ya. Kesehatan ya, kalau mandiri juga bisa sebetulnya. Cuma kita nunggu informasi saja karena memang ini yang diprioritaskan teman-teman kesehatan karena mereka yang sering terpapar seperti itu. Ya kita berikan kesempatan pada mereka dulu. Seperti itu Pak Dhani. Baik. Terima kasih para pemirsa semuanya karena sudah menyaksikan obrolan ringan saya dengan 2 orang kader terbaik Muhammadiyah Tiongkok dalam dunia kesehatan, bukan cuma Tiongkok sebenarnya, di seluruh dunia. Oke, semoga di kesempatan lain kita masih bisa kembali bercakap-cakap, mari kembali mengobrolkan hal-hal menarik lainnya. Stay tune di channelmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.